Bab 4. 10 Juni, Rabu. Alasan aku tidak pernah sepenuhnya menyebutkan jalan pagi aku ke sekolah dalam buku harian aku hanyalah karena pemandangan yang tidak pernah berubah, tidak menawarkan apapun yang menarik sehingga pembaca manapun, pada dasarnya aku, dapat memperoleh manfaatnya. Dengan kata lain, jika aku menyebutkan perjalanan aku ke sekolah seperti yang aku lakukan sekarang, maka itu berarti ada sesuatu yang merangsang ingatan aku ke tingkat di mana aku menganggap kejadian itu cukup penting untuk ditulis. Seperti yang bisa kamu tebak, hari ini peristiwa seperti itu terjadi selama perjalananku ke sekolah. Secara umum, metode aku pergi ke sekolah terdiri dari dua varian dasar. Jalan kaki, atau bersepeda. Jarak jalan kaki dari rumah ke SMA Swisei tidak terlalu jauh, jadi aku masih bisa meluangkan waktu dalam perjalanan, tapi ketika aku harus bekerja setelah pulang sekolah, aku cenderung menggunakan sepeda. Namun ada pengecualian, misalnya saat cuaca buruk, dan aku memutuskan untuk berjalan kaki. Ketika ada peringatan topan, hari-hari bersalju, hari-hari hujan, atau hanya ramalan cuaca yang mengatakan bahwa akan hujan, aku tidak memaksakan diri, dan berjalan kaki. Ada suatu masa ketika aku memilih untuk naik sepeda meskipun telah turun hujan selama berjam-jam, yang membuat aku jatuh sakit keesokan harinya. Aku tidak akan membuat kesalahan yang sama dua kali. Dengan tekad ini dalam pikiran, aku tidak bergantung pada sepeda aku, dan selalu membawa payung saat hari hujan. Ramalan cuaca hari ini menyatakan bahwa kemungkinan hujan adalah 60%, dan di bawah langit mendung, aku berjalan dengan cepat, ketika pandangan aku berhenti pada satu titik. Di tengah orang-orang yang menunggu di lampu merah perempatan, rambut pirang berkilauan melesat tepat ke mataku, Ayasesan. Aku bahkan bisa tahu dari punggungnya. Dia memakai earphone, saat kabelnya sampai ke pakaiannya. Dia mungkin sedang mendengarkan musik melalui smartphone di sakunya. Dia memiliki penampilan yang mirip selama kelas olahraga, jadi mungkin dia hanya suka musik. Aku rasa semua makhluk hidup yang disebut cewek suka mendengarkan musik. Mereka seperti ras yang berbeda dariku, aku tidak tahu. Yang aku yakini adalah dia pasti tidak akan mendengarkan anime atau lagu barat. Untuk sesaat, aku berpikir untuk memanggilnya, tetapi aku segera mengubur pikiran itu. Alasan kami meninggalkan rumah pada waktu yang berbeda adalah untuk memastikan bahwa tidak ada rumor aneh tentang hubungan kami yang akan menyebar di sekolah. Itu untuk memastikan kehidupan normal kami masih sebelum pernikahan resmi orang tua kami. Itulah mengapa aku memutuskan untuk mematuhi peraturan kami, dan tidak memanggilnya dalam perjalanan ke sekolah, di mana siswa lain mungkin dapat melihat kami. Namun, lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Orang-orang tidak bergerak, dan aku juga berdiri diam. Hanya Ayasesan yang mulai berjalan ke depan. Ayasesan. Suara mesin yang menyala benar-benar lenyap dari kepalaku, karena aku benar-benar lupa tentang kesepakatan yang kami miliki. Aku tidak bisa membiarkan diri aku menjadi lambat. Jika aku terlambat 1 detik, dan sesuatu mungkin terjadi, bahkan pikiran itu muncul di benak aku hanya setelah aku mulai berakting. Aku dengan keras menarik lengannya, yang membuatnya terhuyung mundur. Karena aku tidak dilatih secara khusus dalam hal kekuatan mentah, aku tidak dapat berdiri tegak melawan beban wanita dewasa. Alhasil, aku dan Ayasesan terjatuh di belakang lebih dulu, tepat di depan penyeberangan pejalan kaki. Di depan mata kami melewati mobil-mobil besar setelah diberi izin mengemudi berkat lampu lalu lintas. Aku melihat kematiannya terjadi di depan mata aku. Menghilangkan lelucon apapun dari persamaan, jika aku terlambat 1 detik, dia akan mati. Ayasesan dan aku saling memandang, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Rasanya waktu berjalan lebih lambat dari biasanya, karena keringat keluar dari setiap pori-pori tubuhku. Saat orang lain di sekitar kami menunjukkan tatapan khawatir, aku berdiri, dan menarik lengan Ayasesan, dengan paksa membuatnya berdiri. Bisakah kamu ikut denganku sebentar? Iya. Kami menyelinap melewati orang lain di sekitar kami, dan memasuki gang belakang tanpa ada orang. Apa yang akan aku lakukan akan menjadi sesuatu yang memalukan bagi Ayasesan. Itu sebabnya aku memutuskan untuk tidak maju di depan orang lain, melainkan di ruang terpencil.
Aku melihat ke kiri, aku melihat ke kanan, memastikan tidak ada orang lain di sekitar, dan menghadap Ayah Sesan ketika aku selesai. Baru saja, aku berbicara dengan tenang, tapi nada jelas. Aku bukan kakak laki-lakinya yang sebenarnya, tidak dalam posisi untuk menguliahi dia seperti aku adalah seseorang yang lebih baik darinya. Itu sebabnya, ketika aku mendengar tentang rumor kencan berbayarnya, atau melihat dia membolos, aku tidak memperingatkannya. Aku ragu dia akan peduli juga. Kupikir Ayah Sesan tidak menginginkan hubungan seperti itu. Namun kejadian ini berbeda. Aku tidak bisa mengabaikan fakta bahwa kamu akan mati. Tolong, lebih berhati-hatilah. Maaf. Di hadapan pernyataan tenang dan logis aku, Ayah Sesan menunjukkan ekspresi bermasalah, suaranya lebih tenang dari biasanya. Melihat reaksi itu, aku tersentak. Di sini juga sama, maaf. Aku tidak ingin terdengar sombong atau apapun. Tidak, itu jelas salahku, jadi tidak apa-apa. Kenapa kamu berjalan ke jalan seperti itu? Mobil-mobil itu melaju ke arah kami dengan suara yang begitu keras, dan tidak ada orang di sekitar kamu yang bergerak juga. Aku terlalu fokus mendengarkan. Maaf. Mendengarkan? Musik? Kamu pernah melakukan itu sebelumnya juga, benar. Aku tidak akan memberitahumu untuk berhenti, tapi aku merasa lebih baik menahannya setidaknya saat kamu berjalan ke sekolah. Setelah semua yang aku katakan, aku masih berbicara dengan nada ceramah. Yah, dia akan mati di sana, jadi sebanyak ini harus diizinkan. Musik. Baiklah. Di sana, Ayah Sesan sepertinya menyadari sesuatu, saat dia meletakkan satu tangan di telinganya. Menyadari ada sesuatu yang hilang, dia panik dan menatap tubuhnya. Melalui itu, aku juga menangkapnya. Satu kepala earphone masih ada di telinganya, tapi yang lain menjuntai ke dalam sakunya. Dari kepala earphone itu, aku mendengar musiknya, kurang tepat. Sebaliknya, seorang wanita asing, berbicara frase bahasa Inggris. Percakapan bahasa Inggris? Bagaimana dengan itu? Dia menutupi sakunya, dan memelototiku. Untuk beberapa alasan, wajahnya menjadi merah padam. Menurutku itu bukan masalah besar, tapi... Apa kamu malu? Aku melihat bahunya gemetar, hanya untuk semua ekspresi lenyap dari wajahnya. Dia berjalan keluar dari gang belakang, dengan hati-hati memastikan sekelilingnya dengan melihat ke kiri dan ke kanan, lalu berjalan melewati penyeberangan pejalan kaki. Dia sepertinya sudah tenang, tapi telinganya masih agak merah. Jadi, kamu ingin berlatih bahasa Inggris? Mengapa kamu mengikuti aku? Karena aku akan pergi ke sekolah juga? Bahkan tanpa motif tersembunyi, aku harus berjalan bersamanya untuk pergi ke sekolah. Meski begitu, aku sebenarnya punya motif tersembunyi. Mungkin karena dia hampir tidak bisa menghindari kematian, dan hatiku masih berpacu dari kenyataan, kemampuanku untuk menilai dengan tenang benar-benar hilang, tapi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin melihat ekspresi Ayah Sesan. Ini mungkin saja yang disebut efek jembatan gantung, tetapi aku tidak bisa menenangkan rasa ingin tahu yang membara di dalam diri aku. Ayah Sesan pada akhirnya sepertinya tidak menghalangi aku, saat dia memberi aku singkat, tentu, lakukan apa yang kamu inginkan, dan terus berjalan dengan kecepatan yang ditentukan. Itu hanya salah satu bagian dari studi aku. Apa yang kamu bicarakan? Apa kau tidak bertanya padaku tentang apa yang aku dengarkan? Bahan ajar percakapan bahasa Inggris. Dia memelototiku lagi. Aku pikir dia hanya mengabaikan aku sebelumnya, tetapi tampaknya dia semakin tertarik untuk membicarakannya. Belajar untuk ujian? Itu juga, tapi juga memikirkan masa depan, kurasa. Mempertimbangkan tempat kerja di masa depan, ya. Tidak seperti kamu akan selalu tinggal di negara asalmu. Jika aku mengatakan itu, maka Yomiuri Senpai pasti akan menggodaku tentang hal itu lagi. Tapi saat Ayah Sesan mengatakannya, anehnya kedengarannya bisa dipercaya. Tapi, mengapa ada kebutuhan untuk merasa malu tentang itu? Ini seperti aku angsa yang mencoba terlihat bermartabat, tetapi melakukan tendangan kepakan di bawah permukaan air. Tentu saja aku akan malu. Jadi itu juga persenjataan?
Ya. Untuk menjadi gadis kuat yang bisa hidup mandiri, dia mempersenjatai dirinya dengan penampilan luar dari seorang gadis berambut pirang yang tampak nakal. Itu yang dia katakan padaku sebelumnya. Aku kira dia mendengarkan materi yang sama selama kelas olahraga sebelumnya. Maksudku, aku tidak suka ide membolos, tapi dalam hal nilai dan persiapan ujian, olahraga praktis tidak berguna, dan karena dia juga tidak bersemangat untuk festival olahraga bola, berpartisipasi mungkin hanya membuang-buang waktu saja. Menilai itu, ia memanfaatkan waktu itu untuk belajar lebih banyak dengan menggunakan bahan ajar auditori, semuanya demi menjadi manusia sempurna dan kuat yang unggul baik dalam ilmu pekerjaan maupun akademis. Semakin aku mulai belajar tentang dia, semakin terasa teka-teki disusun, dan aku mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Kami berjalan menjauh dari jalan utama, dengan deretan bangunan di belakang kami, saat sekolah kami yang kami kenal mulai terlihat. Jumlah orang tua atau orang dengan setelan bisnis di sekitar kita mulai berkurang, karena persentase yang lebih besar yang mengenakan seragam sekolah seperti kita, mengumumkan dimulainya kesibukan sekolah. Meskipun aku yakin mereka tidak mengenal satu sama lain, dengan penampilan Ayah Sesan yang mencolok, banyak siswa dari sekolah tingkat tinggi ini mengarahkan perhatian mereka kepada kami. Jangan bilang siapa-siapa, oke? Sampai jumpa. Ayah Sesan berkata, dan mulai berjalan lebih cepat. Mungkin mata para penonton tumbuh terlalu banyak untuk seleranya, atau mempertimbangkan betapa baiknya dia selalu, dia mungkin tidak ingin merepotkanku dengan cara apapun. Apapun itu, kami akan tetap berjalan seperti yang kami janjikan. Di sekolah, kami seperti orang asing. Yap, mengerti. Aku menjawab ke arah punggung Ayah Sesan. Aku tidak mengharapkan tanggapan apapun. Tentu, dengan cara yang baik. Dengan semua tindakan ini terjadi di pagi hari, aku diserang oleh perasaan kelelahan seperti aku telah bertahan di hari lain. Sayangnya, ini bukanlah cerita yang nyaman, tapi kenyataan yang kejam. Seorang penulis sekarang akan melihat bahwa peristiwa ini cukup untuk satu hari, dan dengan cepat melompat ke hari berikutnya, tetapi sayangnya, aku belum dibebaskan. Setelah insiden pertama yang intens ini, perasaan Ayah Sesan dan aku sama sekali diabaikan, karena kami dipaksa untuk mendekati satu sama lain sekali lagi. Sudah waktunya untuk kelas olahraga. Hari ini, selama periode pertama, berlatih untuk turnamen olahraga bola lagi, di lapangan tenis yang sama. Namun, ada satu perbedaan dari sebelumnya. Rahaha. Ma Ayah, kamu memukulnya terlalu tinggi. Dari coar terdekat, aku mendengar jeritan bernada tinggi Narasakasan, bersamaan dengan balasan dingin dari seorang siswi. Hanya saja siswi ini sekarang telah berubah menjadi saudara tiriku yang aku kenal dengan baik. Dibandingkan sebelumnya, ketika dia hanya bersandar di pagar besi, mendengarkan musik, atau lebih tepatnya, materi pelajaran itu, Ayah Sesan sekarang melakukan rapat umum dengan Narasakasan. Aku tidak tahu pemicu seperti apa yang membuatnya benar-benar bermain dengan temannya, tetapi dia sekarang mengenakan pakaian olahraga dengan benar, menunjukkan beberapa permainan terampil dengan raket. Yeay! Murah. Dia memiliki rambut pirang panjang yang diikat dengan ikat rambut, dan kuncir kuda yang dihasilkan dari ini berayun ke kiri dan ke kanan mengikuti semua gerakannya. Lengan telanjangnya terlihat jelas, begitu juga pahanya. Otot-ototnya menegang dengan setiap gerakan hidup, menunjukkan tidak ada gerakan yang tidak perlu, saat dia membalas bola dengan umpan tajam. Hei! Apa, di, Samura? Untuk seorang amatir seperti aku bahkan tidak bisa membedakan apakah dia berada di level pemula, atau memasuki dunia profesional, tetapi dia mengumpulkan banyak perhatian dari penonton di sekitarnya. Tentu saja, karena aku sendiri yang menatapnya, aku bukan orang yang bisa diajak bicara, tapi menurutku kamu harus melakukan sesuatu tentang cowok dan cewek yang mengadakan olahraga bersama, itu sangat mengganggu. Aku mencoba mengalihkan pandanganku, tetapi permainannya begitu memesona sehingga aku hanya bisa menatap. Hei, Asamura! Wah!
Bersama dengan suara marah teman aku melihat bayangan bundar mendekati aku di sudut mata aku, dan ketika aku menyiapkan raket di depan wajah aku, bola terbang melawannya, menangkisnya, dan memukul aku tepat di dahi. Apa yang kamu lihat? Ini bukan bisbol, tapi terkena pukulan itu masih cukup berbahaya. Murid yang datang berlari ke arahku, temanku Maruto Mokazu, mengambil bola di kakiku, dan dengan lembut menepuk bahu dengan raketnya. Dia bertingkah keren lagi, bajingan itu. Di samping catatan, jika kamu bertanya-tanya mengapa Maru ada di sini padahal sebelumnya dia melakukan olahraga lain, maka itu hanya karena peserta sepak bola dan tempat latihan memiliki janji untuk menggunakan lapangan, jadi sekali dari 2 kali, Maru malah datang untuk bermain di sini. Tentu saja, dia dibatasi dengan apa yang dia bisa mainkan di sini, tetapi bukannya tidak berlatih sama sekali. Itulah sebabnya dia senang berada di sini. Maaf, aku hanya tersesat dalam pikiran aku. Terpesona olehnya, benar. Kamu akan dibenci jika kamu mengatakan kebenaran seperti itu. Mungkin, tapi itulah arti hidup. Aku tidak peduli dengan mereka yang terganggu olehnya. Itu penangkap untukmu, dia mengeluarkan getaran yang kuat. Maru memandang ke arah gadis-gadis yang bermain tenis, pada satu orang secara spesifik. Ayase? Aku sudah menyuruhmu menyerah, bukan? Bukan itu. Memang benar aku sedang melihat Ayase-san, tapi dia masih adik perempuanku. Aku mengatakan kata-kata ini dengan cara bahwa dia bukanlah seseorang yang aku minati, atau bahkan aku rasakan, tetapi tampaknya Maru salah paham tentang itu. Jadi Narasaka, ya. Tidak buruk, harus dikatakan. Sekali lagi, bukan itu yang terjadi. Jangan khawatir tentang itu, Asamura muda. Aku merekomendasikan Narasaka. Dia energik, diterima di mata masyarakat, memiliki nilai bagus, dan dapat dengan mudah masuk ke Waseda. Sebagai manusia, dia sangat berharga. Apa kau tidak terlalu banyak mendapat informasi? Aku mendapat banyak informasi tentang dia, meski dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan Ayase. Jika ada satu bagian yang bermasalah di sini, maka akan ada terlalu banyak yang menembaki dia sehingga kamu mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan sama sekali. Apakah itu hanya imajinasiku, atau apakah Maru mengoceh dengan cukup cepat ketika berbicara tentang Narasaska-san? Aku benar-benar tidak bisa membaca perasaan jujurnya, yang tersembunyi di balik kacamata itu. Untuk sesaat, kupikir dia naksir dia, tapi aku benar-benar tidak bisa melihat lelaki dari semua orang itu mencoba merayu seorang gadis, jadi aku berhenti mempertimbangkannya. Aku benar-benar tidak memandangnya seperti itu, tapi kalaupun kulakukan, kurasa aku tidak bisa memenangkan perang itu. Haha, mungkin. Bahkan dengan tindak lanjut dari seorang teman, Narasaka pandai menjaga orang lain. Maksudku, dia bahkan bermain tenis dengan Ayase itu. Merasa seperti dia akan tertarik pada tipe yang rajin dan dapat diandalkan. Nah, sebaliknya. Dia akan tertarik pada pria yang tidak berguna di luar sana. Jadi maksudmu aku punya kesempatan? Apa kamu serius sekarang? Maru menatapku dengan sangat meragukan. Aku pikir aku jujur pada diri aku sendiri, jadi aku tidak tahu mengapa dia bereaksi seperti itu. Asamura. Kau bukanlah pria yang tidak baik seperti yang kau kira. Jadi aku bahkan lebih buruk dari yang aku kira. Kamu bajingan pesimis terkutuk. Maru mendesah keras di hadapan senyum masamku. Yang terjadi selanjutnya adalah ungkapan yang kamu dengar dari seorang ibu rumah tangga yang penuh perhatian. Mempertimbangkan usia kamu pasti menonjol dalam hal kepintaran kamu. Punya kecerdasan juga. Hahu, rasanya menjijikan dipuji secara langsung seperti itu. Jangan khawatir. Aku sudah memberitahumu alasan mengapa Narasaka tidak mau repot-repot melihat ke arahmu. Jika ada, aku menghina kamu. Bisakah kamu mencoba pendekatan yang tidak memuji atau menghina? Aku selalu menghargai cara Maru yang lugas dalam mengatakan sesuatu, tetapi ada kalanya sedikit menahan diri tidak ada salahnya. Belum lagi peluang yang aku miliki dengan Narasaka-san bahkan tidak penting bagi aku, karena aku sama sekali tidak tertarik. Mataku menatap ke arah 2 gadis yang telah kami bicarakan.
Ayasesan rupanya menangkap tatapanku dan menatapku dari kejauhan. Namun itu hanya terjadi sesaat, saat dia dengan cepat mengalihkan wajahnya lagi. Betapa pintar, setiap kontak mata jangka panjang akan menimbulkan keraguan dengan siswa lain, jadi dia menjaga itu seminimal mungkin. Namun, ada satu orang yang menyadari momen samar ini. Memang, Narasakama Ayah. Aku mengerti bagaimana dia akan pandai merawat orang lain. Akar dari itu adalah kemampuannya untuk membaca suasana hati. Bahkan di sudut matanya, dia menangkap tindakan Ayasesan, menelusurinya, dan melihatku menatap mereka. Setelah itu, dia dengan lembut memiringkan kepalanya, seperti sedang mempertanyakan sesuatu. Ya, aku bisa melihat betapa lucunya dia. Masuk akal kenapa Maru memujinya begitu tinggi. Tapi, aku seharusnya tidak terus mencari selamanya. Aku merusak tindakan perhatian Ayasesan di sini. Dengan panik, aku melihat ke arah yang berlawanan. Apa itu tentang kamu yang tidak menatapnya seperti itu? Serius, hentikan. Ya, kamu juga laki-laki, ya, Asamura. Aku merasa cara mengungkapkan hal-hal seperti itu akan mengundang banyak kesalahpahaman. Keinginan duniawi yang rumit dari seorang anak SMA. Pilihan kata-kata itu membuatnya semakin buruk. Tidak pernah berharap kamu dipenuhi dengan begitu banyak nafsu, tapi jangan khawatir. Selama kamu menyimpannya di dalam kepala kamu, aku tidak akan menghakimi kamu. Dia benar-benar mengerti dan hanya menggodaku tentang itu, benar. Baiklah. Terima kasih telah menyelesaikan kesalahpahaman, sungguh. Aku menghela nafas, dan mengangkat bahu. Herway, kedua gadis itu menangkap tatapanku, jadi aku bahkan tidak bisa membantah. Kamu sudah selesai sekarang? Iya, ayo berlatih. Aku entah bagaimana berhasil kembali ke jalurnya, dan menggunakan sisa waktu untuk fokus pada latihan aku. Mengambil waktu bagi mereka untuk berubah menjadi pertimbangan, kelas perempuan berakhir sedikit lebih awal, dan kali berikutnya aku melirik ke lapangan tenis, yang tersisa hanyalah satu bola tenis kuning. Bersamaan dengan bunyi denting, seolah-olah langit tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Tetesan kecil air membumbung tinggi di lapangan, dengan cepat membasahi tanah dengan warna kecoklatan yang berbeda. Serius? Hei, ayo lari, Asamura. Maru memanggilku. Apa maksudmu, serius? Bunyinya 60% pagi ini, jadi tidak terlalu mengejutkan. Meski begitu, aku juga tidak ingin basah kuyup, jadi aku hanya mengembalikannya sambil berlari ke gedung sekolah. 40% lebih dari cukup untuk bertaruh. Menurutmu, berapa banyak 40% pemukul yang ada di dunia ini? Aku merasa logika itu tidak berlaku di sini. Atau, apakah dia berbicara tentang klub bisbol yang membuat taruhan selama pertandingan? Begitu, mungkin matematika yang sama, tetapi pengertian nilai dapat berbeda sepenuhnya tergantung pada sudut pandang kamu. Asamura, cepatlah. Ini semakin kuat. Tepat sebelum hujan mulai turun untuk selamanya, kami berhasil masuk ke dalam gedung sekolah selebar rambut. Maru berbalik, menatap langit. Karena menangis dengan suara keras. Kurasa itu akan menjadi latihan otot untuk hari ini. Dia menghela nafas, hanya untuk bersin setelahnya. Tanah di sekitar gedung sekolah sudah berubah warna menjadi coklat tua, karena hujan turun deras tanpa ampun. Suara hujan yang menerpa jendela semakin keras dan keras. Ini bulan Juni baik-baik saja, ya. Kalaupun musim hujan, 40% masih 40%. Aku ingin memukul beberapa. Sekarang, lewatkan saja hari ini. Aku melihat Maru mengeluh meskipun ini adalah sesuatu yang di luar jangkauannya. Sejujurnya, aku sangat senang aku membawa payung, aku harus bisa pulang tanpa harus basah kuyup. Itu yang kupikirkan saat itu. Kelas berakhir, tapi tentu saja, hujan tidak berhenti. Ini tentang apa yang aku harapkan. Tentu saja, aku tidak senang sedikit pun, tetapi kapanpun kamu ingin firasat salah, itu hampir selalu terjadi. Dunia ini penuh dengan hukum Murphy. Untungnya, aku libur kerja hari ini, jadi aku tidak perlu pergi ke Shibuya. Jika ada, pulang langsung tanpa jalan memutar mungkin adalah ide terbaik.
Aku sedang memutuskan itu selama berjalan menuju loker sepatu, ketika aku melihat sosok yang serupa. Ada seorang gadis lajang yang menatap langit hujan. Karena dia berdiri di bawah langit abu-abu, warna rambutnya yang cerah semakin menonjol. Itu Ayah Sesan, kan? Apa dia lupa payungnya? Tidak mungkin, katanya ada kemungkinan hujan 60% hari ini. Apa dia juga bagian dari 40% faksi peluang serangan? Tunggu, dia meninggalkan rumah sebelum aku, jadi ketika aku melihat ramalan cuaca, dia baru saja keluar. Aku menatapnya dari jauh, dan memikirkan apa yang harus kulakukan. Aku melihat ke kiri, melihat ke kanan, dan memastikan bahwa tidak ada orang yang hadir. Sepertinya semua orang memutuskan untuk pergi secepat mungkin. Pintar sekali. Aku membuka tas siswa aku, dan mengeluarkan payung lipat. Karena hanya jenis payung itu, dengan mudah masuk ke dalam tas siswa aku, dan aku dapat dengan nyaman memilih apakah aku ingin membawanya atau tidak, karena hampir tidak berubah menjadi bagasi apapun. Hidup adalah rantai pilihan yang berkelanjutan, seseorang berkata sebelumnya. Agar aku tidak mengejutkannya, aku mendekatinya dengan langkah kaki yang lebih keras. Sekitar 3 langkah darinya, aku berhenti. Ini seharusnya cukup baik untuk jarak kita, bukan? Aku tidak memiliki keberanian untuk menepuk pundaknya. Kita juga bukan perempuan, jadi apa aku boleh menyentuh tubuhnya? Jika dia berteriak, kehidupan sekolah menengah aku akan berakhir. Aku berdehem, dan membuka mulutku. Jika kamu lupa payungmu, kita bisa berbagi satu? Bahunya bergerak-gerak sedikit. Saat dia berbalik, rambut emasnya bergoyang tertiup angin. Melalui sinar matahari yang langka menembus langit mendung, tindikannya bersinar terang sesaat. Matanya perlahan bergerak ke arah wajahku. Rasanya seperti pisi boting perlahan, ketika ekspresi muncul di wajah Ayah Sesan. Matanya terbuka lebar. Kenapa kamu sangat terkejut? Apakah kamu melupakan aku atau sesuatu? Apa yang kau bicarakan? Itu frase aku. Aku benar-benar khawatir sejenak. Jadi, ada apa? Tidak menyangka kamu akan memanggilku di sekolah lagi. Iya, kamu tahu. Aku tahu dia tidak marah. Jika ada, dia tampak agak ragu. Berkat beberapa hari terakhir aku berurusan dengan Ayah Sesan, aku mulai menjadi lebih terampil dalam memahami apa arti ekspresinya, atau kekurangannya. Tentu saja, aku berniat menepati janjiku untuk bertingkah seperti orang asing di sekolah, tapi itu tidak berarti aku bisa mengabaikannya begitu saja duduk di tengah hujan seperti itu. Kami masih saudara dan saudari pada akhirnya. Tapi, ya, dia pintar juga, jadi dia harus sadar akan hal itu. Jadi, apa itu? Alasan dia masih bertanya seperti itu mungkin karena apa yang terjadi di pagi hari, dan menunjukkan bahwa dia masih merasa agak canggung. Setidaknya itulah yang ingin aku pikirkan. Lupa payungmu? Aku bertanya padanya sekali lagi. Iya. Tentu saja. 40% adonan, ya. Apa? Ayah Sesan memiringkan kepalanya, tapi melupakannya dan menjatuhkan pandangannya ke payung di tanganku. Kita harus kembali ke tempat yang sama, jadi kupikir. Ayah Sesan mendengarkan aku, dan menunjukkan ekspresi yang rumit. Tidak apa-apa. Aku sedang menunggu teman. Dia punya urusan di ruang klub, jadi dia akan segera kembali. Aku tidak butuh apapun. Lalu, aku memotongnya. Gunakan ini. Jika aku lari pulang, aku akan berhasil kembali tanpa basah kuyup. Aku tidak butuh payung, mungkin itu yang ingin dia katakan, tapi aku hanya mendorong payungku ke dia, memakai sepatu, dan melompat ke tengah hujan. Aku kira aku terlalu banyak ikut campur. Mungkin dia menganggapku menyebalkan sekarang. Maksudku, dia bilang dia sedang menunggu teman. Mungkin mereka akan berbagi payung. Tapi, mereka mungkin masih basah dalam prosesnya. Bagaimanapun juga, payung seorang gadis cukup kecil. Wajah Ayah Sesan saat aku mendorong payung di atasnya muncul di bagian belakang kepalaku. Dia tampak kaget, seolah dia tidak mengharapkan itu.
Di sanalah aku berpikir bahwa campur tangan aku hanya berharga untuk melihat ekspresi itu. Itu adalah wajah lain dari Ayah Sesan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Mungkin begitulah cara kita perlahan mulai menjadi saudara kandung, tumpang tindih dengan pandangan pribadi kita sendiri, cocok satu sama lain. Itulah yang aku pikirkan saat aku berlari melewati hujan. Hujan deras bulan Juni dengan cepat membasahi seragam sekolah aku. Cairan dingin yang berbeda dari keringat mengalir di punggung aku, memasuki sepatu aku, membuat kaki aku terasa berat, dan setiap kali aku melangkah ke tanah, sensasi lembab merespons. Di balik tirai abu-abu perak, aku akhirnya bisa melihat rumah aku, membiarkan aku menghela napas lega. Aku membuka kunci, berjalan melewati kantor petugas kebersihan, dan naik lift ke lantai 3. Berjalan menyusuri lorong saat air jatuh dari seluruh tubuhku, akhirnya aku melihat pintu apartemen kami yang sudah kukenal. Aku membukanya, berjalan ke dalam, dan menyalakan lampu. Sekeliling aku dipenuhi dengan warna oranye, ketika aku akhirnya bergumam. Aku di rumah. Ya, benar. Tentu saja, tidak ada jawaban. Sebaliknya, keheningan yang menyakitkan menggores telinga aku. Maksudku, aku sudah tahu ini, tapi baik kakekku maupun akikosan biasanya tidak ada di rumah saat ini. Aku pikir aku sudah terbiasa dengan itu, namun disinilah aku merasa bertentangan. Aku menyadari bahwa aku merasa kesepian karena tidak ada tanggapan yang datang. Aku meletakkan tasku di atas meja makan, dan segera beranjak untuk mandi. Memutar keran, air panas langsung keluar. Sekarang, aku membiarkannya selama kurang lebih 15 menit. Sementara itu, aku meletakkan seragam aku di gantungan baju, dan memasukkan pakaian aku yang basah ke mesin cuci. Aku menambahkan deterjen dan kondisioner kain, dan membiarkan mesin melakukan tugasnya. Aku mendengar suara air mengalir di dalam, dan mesin mulai bergemuruh. Oh, hampir lupa. Aku harus menyiapkan beberapa pakaian dalam, kalau tidak aku harus berjalan kembali ke kamarku hanya dengan handuk di pinggangku. Biasanya detail sekecil itu tidak penting, tetapi sekarang aku perlu memperhatikannya. Aku bertanya-tanya bagaimana perasaan saudara kandung tentang itu. Apakah mereka peduli tentang itu? Tidak, mereka mungkin melakukannya. Mereka pasti melakukan. Benar. Aku menunggu sampai bak mandi kira-kira setengah penuh dengan air panas, dan pindah ke dalam. Aku tetap seperti itu selama beberapa menit lagi, hanya melamun, dan mematikan keran begitu air mencapai bahu aku. Kulitku sedikit sakit karena airnya masih sangat panas, mungkin karena aku berlari di tengah hujan bulan Juni yang dingin. Desahan lelah. Dengan bingung, aku mulai memikirkan permintaan Ayah Sesan. Pekerjaan paruh waktu bergaji tinggi, Karena dia bersedia membuat sarapan dan makan malam, mengikuti prinsip memberi menerima, aku perlu mencarikan pekerjaan untuknya juga. Ketika berbicara tentang memberi menerima, adalah kebijakan aku untuk memiliki lebih banyak pihak memberi. Kata-kata Ayah Sesan muncul di belakang kepalaku. Sekarang aku telah mendengar ini, aku tidak bisa hanya mengandalkannya. Aku bisa bersimpati dengan Ayah Sesan di sana. Itulah mengapa aku perlu menemukan sesuatu dengan cepat. Aku meletakkan satu tangan di dahiku, dan memikirkannya lagi. Di zaman sekarang ini, memulai bisnis baru mungkin merupakan titik awal yang baik. Daripada menggunakan orang lain adalah yang paling menguntungkan, itulah yang aku baca di penjilidan buku sebelumnya. Jadi pada dasarnya, sesuatu seperti YouTuber atau Uber makan. Tidak, kedengarannya tidak masuk akal. Tenanglah, aku. Belum lagi, sebagai mahasiswa, tidak ada yang terlintas dalam pikiran aku ketika aku berpikir untuk memulai bisnis baru. Aku tidak tahu apa-apa tentang masyarakat. Tahu tentang masyarakat, tahu tentang pasar, ya. Persis seperti yang dikatakan Maru. Ada terlalu banyak hal yang tidak aku ketahui. Aku merasa menemukan pekerjaan untuknya dalam keadaan ini sangat tidak mungkin. Tapi karena itu, aku tidak bisa hanya meminta Ayah Sesan untuk terus membuatkan makanan untuk aku, karena hal itu akan menghentikan keadilan. Tentu saja, aku tidak bisa memasak seperti dia. Itu sebabnya aku ingat dia memakai celemek.
Emosi yang aku peluk saat melihatnya, dia manis. Tidak, bukan itu. Tidak mengasyikkan juga. Jika ada, itu sempurna. Itu dia. Rambut belakang langsingnya dia ikat dengan seutas benang sampai ke lehernya, pandangannya terfokus pada pekerjaan di depannya, saat pisaunya naik turun secara berirama. Secara berkala, dia akan memperbaiki rambutnya, menariknya kembali ke belakang telinganya. Gerakan fasihnya berulang-ulang, menceritakan sebuah cerita. Kenyataannya, dia pasti sedang memasak di rumah, di mana aku hanya akan pergi ke toko serba ada untuk mendapatkan kotak makan siang. Dan, aku pikir itu bukan untuk dirinya sendiri. Baik orang tuaku atau aku tidak bisa memasak. Itulah mengapa aku tidak pernah merasa perlu untuk belajar. Tapi, hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang Akiko-san. Melihat makanan yang dia buat pada hari pertama dia tinggal bersama kami, aku mendapat gambaran yang jelas bahwa dia selalu membuatkan makanan untuk keluarganya. Aku tidak membaginya menjadi baik atau buruk, aku hanya melihatnya sebagai kepribadiannya. Bahkan jika Akiko-san memiliki kepribadian untuk tidak membuat makanan, aku juga tidak akan peduli. Namun, jika, karena kepribadian itu, Ayase-san harus membeli makanan yang dibeli di toko, aku merasa Akiko-san akan membuatkan makanan untuknya apapun yang terjadi. Karena tidak ingin mengganggu ibunya yang sibuk, Ayase-san belajar memasak sendiri. Mungkin itu pengamatan dan proses berpikir. Tumpang tindih ini, kamu dapat memahami siapapun dengan cukup baik. Tentu saja, hanya jika kamu menganggapnya perlu. Persenjataan, ya. Ketika aku melarikan diri, dia terus bertarung. Aku benar-benar ingin mencarikan pekerjaan paruh waktu yang dibayar dengan baik untuknya. Pikiranku akhirnya kembali ke topik itu, tetapi aku masih tanpa rencana untuk tindakan di masa depan. Jika ada, kepalaku mulai terasa panas karena semua pemikiran. Aku merasa pusing. Itu sebabnya aku keluar dari bak mandi. Aku mencuci rambut basah aku dengan sampo, membasuh seluruh tubuh aku, dan meninggalkan ruang cuci. Mesin cuci saat ini dalam mode pengeringan. Aku hanya membiarkannya bergemuruh untuk saat ini. Aku mengenakan satu pakaian ruangan ringan, dan memutuskan untuk meninggalkan kekhawatiran aku untuk saat ini. Aku melangkah keluar di lorong, dan hembusan angin segar dari AC menghantam tubuh aku yang beruap. Suasana hati aku meningkat pesat, dan aku bahkan bersenandung ketika aku berjalan ke ruang tamu, ketika aku akhirnya menyadari bahwa aku bahkan tidak memakai AC ketika aku sampai di rumah. Dua gadis hadir di ruang tamu, berbalik ke arahku. Salah satunya adalah Ayase-san, dan yang lainnya Narasaka-san. Mengapa? Untuk sesaat, pikiranku menjadi kosong. Wati, bukankah aku hanya... Oh tidak. Aku hanya bersenandung, tepat di depan mereka. Perasaan malu yang parah menyerang aku, tetapi operasi pertahanan aku tidak berhasil tepat waktu, karena seluruh kepala aku terbakar. Aku mungkin tersipu karena marah. Belum lagi itu bukan hanya Ayase-san. Orang yang sangat asing, Narasaka-san, melihatku seperti itu. Ya Tuhan, aku ingin mati. Tolong bunuh aku. Kakiku membeku di tanah, dan aku tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, mulut Ayase-san terbuka lebar, mengeluarkan, yang membingungkan. Maaf. Maya tiba-tiba berkata, aku ingin datang ke tempat Saki untuk bermain. Aku ingin berkonsultasi denganmu sebelumnya, tapi aku tidak punya ID lain MU, Asamura-kun. Itu sebabnya dia tidak bisa memperingatkanku, Ayase-san berjalan ke arahku, bertepuk tangan saat dia meminta maaf. Sungguh pemandangan yang langka. Mungkin karena dia berada di depan teman baiknya. Narasaka-san tampak cukup terkejut juga, tapi dia segera beralih ke senyuman. Oh, itu Oni-san yang digosipkan. Kamu benar-benar Asamura-kun dari kelas tetangga kita. Sungguh suara yang energik. Hei, apa kamu tahu tentang aku? Apakah kamu mendengar tentang aku dari Saki? Baiklah. Apa yang harus aku tanggapi di sini? Aku dengar kamu berhubungan baik. Untuk saat ini, aku memberikan tanggapan yang agak jujur.
Sedetik setelah mendengar kata-kataku, warna mata Narasakasan berubah. Aku merasa seolah-olah dia mengatakan sesuatu seperti, istilah yang baik, ya, dengan suara yang sangat sunyi. Aku hanya melihat mulutnya bergerak. Tampak seperti sebelum wajah serius, seperti dia bermasalah. Aku tidak berpikir Ayasesan bisa melihat itu. Namun, ekspresi ini segera lenyap, saat senyumnya yang biasa kembali. Benar. Kami sangat dekat. Makanya, ayo bergaul juga, Asamura-kun. Oke. Mari bergaul. Jadi, apakah kamu pulang dengan kering? Melihat keluar, masih hujan ember. Itu bukan pada level badai, tapi tetesan hujan mengalir di sepanjang kaca jendela. Kami baik-baik saja. Kami berdua punya payung. Apakah begitu? Meskipun Saki bilang dia lupa miliknya. Aku benar-benar menyimpannya di tas aku, hanya tidak melihatnya. Sepertinya dia memutuskan itu. Aku senang itu hanya payung lipat, tidak tahu apakah itu milik laki-laki atau perempuan. Dasar gadis kikuk. Mendengar itu darimu membuatku pusing karena reaksi psikogenik. Kenapa kamu menggunakan begitu banyak kata rumit? Juga apakah kamu bahkan menggunakan ekspresi itu sekarang? Apakah ini aneh? Ini. Tapi apapun. Narasakasan melompat ke atas sofa. Karena gerakan tiba-tiba itu, roknya terangkat, dan Ayasesan menghela nafas. Maaya. Pakaian dalam. Narasakasan dengan panik memperbaiki celana dalamnya. Setelah itu, dia menatapku. Aku tidak melihat apa-apa, oke. Saki. Rumah ini. Itu berbahaya. Mengapa kamu berbicara seperti robot sekarang? Ada seorang pria. Asamura-kun benar-benar tidak terlihat seperti wanita, ya. Itu laki-laki. Seorang pria yang kukatakan padamu. Bagaimana dengan itu? Itu berbahaya. Kamu bahkan tidak bisa berjalan-jalan hanya dengan sepasang celana dalam. Lagi pula aku tidak akan berjalan seperti itu. Kamu melakukannya di rumah atau apa? Tentu saja tidak. Lagi pula aku seorang wanita. Dia mengatakannya dengan nada percaya diri yang nyata. Tetap saja, jadi kamu juga mengatakannya. Apa sebenarnya? Merujuk aku dengan, you. Narasakasan berkata sambil tersenyum. Ayasesan menutup mulutnya, tapi itu sudah terlambat. Dia benar-benar menurunkan kewaspadaannya, dan mulai tersipu. Maksudku, ayahmu sangat bahagia. Kamu bukan ayahku, oke? Ayasesan membalas dengan kekuatan penuh. Begitu, jadi dia biasanya menyebutnya dengan, kamu, yang normal, kan? Butuh beberapa saat bagimu untuk memanggilku seperti itu. Melakukannya? Memang. Tidak ingat. Aku benar-benar ingat. Kamu bisa melupakannya. Tidak mau. Dia berkata dengan gembira. Aku tidak berpikir dia senang karena cara dia dipanggil, tetapi karena dia melihat sekilas apa yang ada di dalam Ayasesan, aku yakin. Di dunia ini, ada orang yang salah mengira fenomena menjadi lebih dekat sama dengan merasa nyaman dengan seseorang, dan mulai memanggil orang lain dengan nama yang tidak sopan untuk menunjukkan betapa ramahnya mereka. Namun, cara kasar untuk menyapa orang lain itu tetap tidak sopan, tidak peduli seberapa banyak kamu mengubahnya. Karena kami memanggil satu sama lain Ayasesan dan Asamura-kun, kami berdua setuju dengan itu tanpa sadar. Dengan cara ini, kami tidak akan menghina satu sama lain, dan itu memungkinkan pembicaraan santai yang lebih mudah. Di saat yang sama, Narasakasan sepertinya bukan tipe orang yang membuat kesalahan itu. Atau apakah dia? Aku belum cukup berbicara dengannya untuk benar-benar mengkonfirmasi atau menyangkal itu. Hanya, jika Narasakasan adalah tipe orang seperti itu, aku benar-benar ragu Ayasesan akan mengundangnya ke rumahnya. Begitulah cara aku menilai dia orang yang bisa dipercaya. Pengamatan dan proses berpikir, bersama-sama mereka adalah yang terkuat. Lebih penting. Oni-chan Saki, katakanlah. Oni-chan. Bukankah dia baru saja memanggilku, Oni-san, dan Asamura-kun? Aku merasa ingin menarik kembali pernyataan aku sebelumnya.
Apa yang membuatmu malu, Oni-chan? Pertama-tama, aku bukan kakakmu, Narasaka-san. Ayo, kita teman baik, jadi panggil saja aku Maaya. Aku tidak akan. Juga, kamu dan aku masih orang asing, kan? Jangan repot-repot dengan detail kecil, Oni-chan. Kau pasti senang aku memanggilmu seperti ini, Oni-chan. Tidak sedikit pun. Aku pikir orang-orang yang sangat menikmatinya memang ada, tetapi aku tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Padahal, Narasaka-san terlihat seperti hewan kecil, meminta perhatian. Juga, aku tidak menyangka Narasaka-san menjadi memaksa ini. Dia tampaknya tidak memiliki kepribadian yang menyebalkan terhadap kakak seorang temannya. Berhenti. Aku mendengar suara samar. Ayase-san menunduk saat dia bergumam. HM? Apa yang terjadi, Saki? Menyanyi. Aku tidak bisa mendengarmu. Ini memalukan, jadi berhentilah. Setiap kali aku mendengar, Oni-chan, aku bisa merasakan getaran di punggung aku. Aku mohon, hentikan saja. Ya ampun, jadi kamu mogok dulu. Aku mengerti bagaimana itu. Jadi pada dasarnya, kamu ingin menggodaku, dan membuat Ayase-san merasa malu juga, kan? Hahaha. Benar. Jangan, benar, aku. Jangan tunjuk aku seperti itu. Atau lebih tepatnya, jangan menunjuk orang pada umumnya. Yah, kurasa aku bisa berhenti bermain denganmu untuk saat ini, Oni-chan. Selamanya, kumohon. Itu akan sia-sia. Hei, Saki, sebut saja dia, Oni-chan, bersama-sama, oke. Ayo, 1, 2. Tidak pernah. Meskipun ini akan menjadi acara terbaik untuk benar-benar bergaul dengannya. Kamu tidak menggunakan perubahan kamu sebagaimana mestinya. Bisakah kamu tidak mengkategorikan kehidupan seseorang ke dalam peristiwa? Apa yang kamu lakukan di sana? Narasaka-san membuka tas olahraganya di bawah meja, dan mengeluarkan sesuatu. Ayo bermain dengan ini. Konsol game? Narasaka-san, membawa game ke sekolah adalah tidak dilarang. Kamu hanya tidak diizinkan untuk bermain. Bukankah itu sama saja? Tetapi, ketika aku bertanya kepadanya, dia menyatakan bahwa selama kamu tidak bermain selama kelas, kamu dapat melanjutkannya. Bahkan bermain antar kelas adalah sesuatu yang sering terjadi, selama kamu memiliki seseorang yang berjaga. Sedangkan untuk konsol gamenya sendiri, itu yang populer yang baru saja keluar. Saki, kamu bilang kamu tidak punya yang ini, kan? Tidak, iya. Aku ingin bermain bersama. Jadi, dapatkah aku menyambungkan ini ke TV? Dia berkata sambil menunjuk ke layar TV 50 inci yang menghadap ke sofa. Tentu. Aku punya beberapa permainan yang bisa kita mainkan bersama. Apakah kamu memiliki internet di sini? Narasaka-san menatapku. Aku pikir dia meminta aku untuk kata sandi Wi-Fi. Karena menyerahkan kata sandi Wi-Fi cukup standar ketika mengunjungi rumah orang lain, aku tidak banyak ragu, dan memberikan persetujuan aku. Ayase-san menyerahkan memo dengan kata sandi padanya, dan setelah mengatur semuanya, Narasaka-san kembali ke sofa, saat dia menatapku. Mau bermain dengan kami, Asamura-kun? Dia berkata, dan mengeluarkan pengontrol. Apalagi 2, dia sebenarnya telah menyiapkan 3 pengontrol. Apakah 1 untuk aku? Aku rasa ini adalah bagaimana kepribadiannya bersinar. Seperti yang dikatakan Maru, dia sangat perhatian, dan penuh perhatian. Dia mungkin berencana untuk membuatku bergabung sejak awal. Aku melirik Ayase-san lagi, menanyakan apa yang harus dia lakukan melalui kontak mata. Yah, hujan tidak berhenti, jadi bergabunglah dengan kami, Asamura-kun. Ayase-san pindah ke sudut sofa, memberi sedikit ruang. Oh, jadi kamu ingin Oni-chan di sebelahmu, begitu? Udahlah. Bisakah kamu membuat ruang di sana? Dia memindahkan pinggangnya kembali ke posisi sebelumnya. Duduk saja di antara kita. Asamura-kun, ayolah, 2 bunga di kedua tangan, seperti yang mereka katakan. Aku lebih suka sudut. Tidak bisa. Aku tidak akan membiarkanmu lolos.
Kenapa kamu bertingkah seolah sofa kami tiba-tiba jadi milikmu, Maaya? Ayasesan menghela nafas ke arah Narasakasan, yang sedang menempel di sofa. Aku sudah mengerti, aku akan duduk di sana. Melihat tidak ada pilihan lain, aku duduk di tengah sofa. Kamu perlu mengingat bahwa sebelumnya hanya aku dan orang tua aku yang tinggal di sini. Sofa ini tidak terlalu besar. Kedua gadis itu, di sebelah kiri dan kananku, praktis berjarak beberapa inci dari menggesekku. Bagaimana aku bisa tetap tenang seperti ini? Ada batasnya, oke. Baumu harum sekali, Asamura-kun. Jadi ini aroma sampo rumah tangga Asamura, begitu. Itu berarti, sakit juga. Seolah-olah kita akan menggunakan sampo yang sama. Akal sehat, pernah mendengarnya? Jadi itu seharusnya masuk akal, ya. Aku tidak pernah berpikir untuk menggunakan sampo dan sabun mandi yang berbeda dari orang tua aku. Kurasa aku harus mengingatnya saat aku pergi berbelanja lagi. Aku membeli barang-barang aku sendiri. Lagi pula aku adalah gadis SMA. Ayasesan berkata, seolah dia memahami pikiranku. Kalau begitu, mari kita mulai. Narasakasan berkata, dan mengoperasikan pengontrolnya. Musik yang riang diputar, saat aku fokus pada layar. Meskipun sofa ini sudah tidak asing lagi bagi aku, ini pasti pengalaman paling tidak nyaman yang aku alami sejauh ini. Di saat yang sama saat aku memikirkan itu, aku teringat kata-kata Ayasesan. Sofa kami, katanya. Kata-kata ini membuatku sedikit bahagia. Di sana, konsol boot. Itu mencari patch terbaru dari game tersebut. Tapi, tidak ada yang bisa ditemukan, dan permainan dimulai. Apakah itu yang menakutkan? Ayasesan bertanya, suaranya sedikit tegang. Itu sama sekali tidak menakutkan, ini lucu. Seperti teka-teki. Kamu mengontrol orang-orang yang ceria ini, dan sambil berpegangan tangan, kamu berhasil mencapai tujuan. Narasakasan menunjuk ke layar, khususnya pada karakter yang terlihat seperti tidak memiliki tulang. Dengan mengoperasikan pengontrol, karakter Narasakasan terlempar ke udara, berbalik, dan mendarat dengan paku yang diletakkan di tanah. Darah menyembur dari tubuh, saat karakter itu jatuh ke kedalaman peta dengan jeritan. Lihat, beginilah cara mereka mati. Jadi ini adalah game horor. Sekali lagi, tidak. Kamu benar-benar dapat menyelesaikan tahap ini. Ini hanya menakutkan jika kamu gagal. Ayo, Asamura-kun, pegang ini. Oke, aku diberi pengontrol. Mendengarkan. Kami harus bekerja sama di sini. Ini akan menjadi operasi bersama pertama kita. Aku tidak mengerti sama sekali. Lupakan tentang itu. Ayo pergi. Kami mati 1000 kali. Ini adalah pertama kalinya aku memainkan permainan itu, jadi tidak mungkin aku bisa melakukannya dengan baik. Namun, Narasakasan sedang merayakannya setiap kali karakterku jatuh sampai mati. Dia bahkan menggelengkan bahuku dalam upaya palsu untuk menghiburku, mencoba membuatku semakin gagal. Sungguh menakutkan betapa dekatnya dia. Dia merasa lebih seperti seorang adik perempuan daripada saudara tiriku yang sebenarnya. Itu menyenangkan. Saat kami selesai, hujan sudah reda, dan Narasakasan pulang ke rumah, terlihat puas. Maaf, dia sangat menyebalkan. Ayasesan kembali setelah melihatnya pergi di pintu masuk flat, dan berkata begitu. Tidak apa-apa. Dia tampak ragu-ragu dengan kata-katanya, membuatku sedikit gugup. Bisakah kita menambahkan satu sama lain di lain? Untuk memastikan hal seperti yang tidak menguntungkan yang terjadi sebelumnya tidak terjadi lagi? Ya, tentu. Aku tidak keberatan dengan itu. Memang, itu semua untuk menghindari kemalangan yang mungkin terjadi. Bagaimanapun, kita adalah keluarga, tidak aneh sedikit pun. Ketika aku membuka daftar teman aku melihat ikon Ayasesan. Dia menggunakan cangkir teh bergaya sebagai gambar. Hanya dari itu saja, kamu tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan yang sangat mirip dengannya. Kurasa ini adalah persenjataan juga. Apakah kamu mengatakan sesuatu? Setelah kami selesai bertukar kontak, Ayasesan pergi ke dapur, dari mana dia sekarang memanggilku.
Suara pisau dapur yang mengenai talenan berhenti sejenak. Tidak apa-apa. Oke, makan malam akan segera siap. Oke. Suara pemotongan berlanjut, saat aroma lembut dari sup miso menggelitik hidung aku. Aku mengenang semua yang terjadi hari ini. Fakta bahwa hari itu dimulai dengan aku bertemu Ayah Sesan selama perjalanan kami ke sekolah, hari itu terus penuh dengan acara. Aku melihat Ayah Sesan selama latihan, ketika dia mengolok-olok Narsakasan. Meskipun aku memiliki payung, aku akhirnya basah kuyup karena hujan. Momen di mana kedua gadis ini mendengar senandungku pasti yang terburuk hari ini, dan bahkan setelah itu, saat kami bermain game bersama, aku akan kesulitan menemukan sesuatu yang berharga di sana. Namun, anehnya aku merasa puas ketika aku mematikan layar ponsel aku, seperti yang telah aku kumpulkan hari ini.